Selamat malam semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penanganan dari berita waspadai gejala kecemasan selama pandemi COVID-19. Kecemasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah kecemasan umum dan juga kecemasan perpisahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aswin. Nama saya Michael. Nama saya Jasmine. Dengan saya Marco. Nama saya Michelle. Nama saya Gisel. Nama saya Viviani Caya. Saya ingin membahas berita dari Kompas.com mengenai pandemi COVID-19 yang hingga sekarang belum selesai, di mana masyarakat menjadi merasa takut dan cemas. Selain menjaga kesehatan fisik, kita juga harus menjaga kesehatan mental kita dengan cara mengelola kecemasan, di mana menurut dokter ahli di Amerika Serikat menyatakan bahwasanya belum ada angka pasti untuk kenaikan kecemasan, tetapi pasti ada kenaikan kecemasan pada pasien COVID-19. Yang mana untuk kecemasan yang tidak pasti ini sering disebut obsessive compulsive disorder atau OCD. Ada beberapa kecemasan pada diri, yakni kecemasan umum, kecemasan sosial, dan kecemasan perpisahan. Di mana dari Menteri Kesehatan sendiri menyatakan kepada masyarakat agar menjaga jarak 1 meter minimal dengan orang di sekitar kita, yang mana kita juga bisa terisolasi mandiri dan merasa jauh dari lingkungan sekitar dan merasa tidak punya sosial teman. Nah, dengan cara apa kita dapat mengatasi hal tersebut? Dengan cara meditasi, mendekatkan diri lebih dekat dengan Tuhan, beribadah secara mandiri, Analisa masalah. Nah, pada masa pandemi seperti ini, gejala psikologis yang paling rentan terjadi adalah obsessive compulsive disorder atau disebut juga dengan OCD, gangguan kecemasan umum, gangguan kecemasan sosial, dan gangguan kecemasan perpisahan. Nah, kecemasan yang paling sering terjadi adalah gangguan kecemasan perpisahan, di mana terdapat peraturan untuk menjaga jarak dengan orang lain di saat pandemi seperti ini, dan pembatasan di setiap kabupaten atau kota untuk mencegah mudik. Nah, gangguan kecemasan umum juga sering terjadi dikarenakan kesulitan ekonomi dan stres menjaga anak. Nah, apalagi kalau di kota-kota besar itu kebanyakan anak itu lebih banyak dititipkan untuk dijaga oleh orang lain, sehingga orang tua itu tidak terbiasa untuk menjaga anak. Apalagi harus ditambah dengan sekolah online yang harus ditemani atau dibimbingi oleh orang tua. Penyebab stres pada masyarakat. Dilakukan penelitian awal tentang gangguan psikologis langsung selama pandemi COVID-19 di antara populasi umum di Cina. Beberapa penyebab terjadinya stres antara lain kekhawatiran tentang kesehatan diri dan orang-orang yang dicintai, merasa diberi stigma negatif oleh beberapa kelompok. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat di berbagai negara mengalami gangguan psikologis adalah 1. Pesta minuman keras yang menjadi pelarian dari rasa cemas dan kebosanan, dan positif meningkatkan depresi, kecemasan, dan stres. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan konsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko dan infeksi COVID-19. Yang kedua, status bekerja secara signifikan terkait dengan depresi dan kecemasan spekulasi tentang pemotongan gaji dan ketidakpastian atau ketidakamanan masa depan yang mungkin terjadi. Hal itu karena larangan perjalanan, kantor ditutup, dan beberapa karyawan bekerja dari rumah. Beberapa karyawan tidak terbiasa dan tidak bisa untuk memenuhi tenggat waktu atau target dan tekanan kerja. Yang terakhir, jenis kelamin. Beberapa penelitian melaporkan laki-laki lebih cenderung cemas. Survei Mental Nasional India tahun 2016 yang melaporkan bahwa perempuan lebih mungkin cemas daripada laki-laki. Penanganan kecemasan perpisahan. Kriteria dari separation anxiety disorder adalah: yang pertama, merasakan stres yang berlebihan ketika meninggalkan rumah atau berpisah dengan figur yang lekat. Kedua, kecemasan yang terus-menerus dan berlebihan tentang kehilangan atau kecelakaan figur lekat. Ketiga, merasakan kecemasan yang berlebihan jika hal buruk terjadi, seperti tersesat atau diculik. Keempat, menolak pergi ke sekolah atau tempat lain. Yang kelima, merasakan takut sendirian tanpa figur lekat. Yang keenam, menolak tidur sendiri tanpa figur lekat. Yang ketujuh, mimpi buruk yang berulang tentang berpisah dengan figur lekat. Yang terakhir, mengalami gejala fisik seperti pusing, sakit perut, mual, dan muntah ketika berpisah dengan figur lekat. Kriteria ini menetap pada anak setidaknya selama 4 minggu dan pada dewasa setidaknya selama 6 bulan. Penanganan gangguan kecemasan perpisahan dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu dengan cara
psikoterapi, pengembangan pola asuh, dan pemberian obat anti cemas. Tujuan dari psikoterapi adalah agar penderitanya dapat mengidentifikasi pikiran dan perilaku yang menyebabkan kecemasan menjadi lebih buruk, dan selain itu kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada orang yang mengalami gangguan kecemasan perpisahan. Penanganan kecemasan umum. Kecemasan adalah respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi kecemasan dapat menjadi abnormal bila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman tersebut, atau bila datang tanpa ada penyebabnya. Kecemasan melibatkan perasaan, perilaku, dan respon-respon fisiologis. Kecemasan akan menjadi suatu hal yang tidak abnormal jika kadarnya berlebihan, menimbulkan sebuah ketidaknyamanan, mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, menimbulkan distres, atau menghindari situasi sosial yang menimbulkan stres bagi individu tersebut. Salah satu penanganan kecemasan umum adalah menggunakan terapi warna. Beberapa metode terapi warna yang sering digunakan adalah sebagai berikut. 1. Pernapasan warna, yaitu teknik bernapas dengan membayangkan sewaktu menghirup dan menghembuskan nafas dengan warna-warna tertentu. Yang kedua, meditasi, membayangkan dan berimajinasi untuk memusatkan perhatian pada objek tertentu yang bersifat visual, yang mengandung warna-warna sehingga dapat memberikan efek relaksasi pada tubuh. Yang ketiga, air solarisasi, yaitu menggunakan botol maupun gelas atau air dengan warna-warna tertentu, kemudian air tersebut diminum. Yang keempat, aurasoma. Teknik ini menggunakan botol-botol kecil yang berisi lapisan warna dari minyak esensial dan ekstrak tumbuhan. Yang kelima, warna dari kain sutra, yaitu teknik terapi yang menggunakan kain sutra yang dipakaikan ke tubuh pasien untuk digunakan waktu tertentu. Menurut Waters dan Thompson dalam hasil pengamatannya itu dan Lasono pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa warna itu dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dan untuk penunjang hasil penyembuhan. Oleh karena itu dalam hal ini warna itu dapat dikatakan memberikan efek rasa tenang dan damai serta rasa nyaman dalam hasilnya. Antara lain yaitu pertama itu warna hijau. Warna hijau itu menimbulkan efek fisik menenangkan sistem saraf. Jadi itu dapat digunakan untuk berbagai macam masalah kesehatan yang berhubungan dengan jantung ataupun pada tekanan darah yang tidak normal. Sedangkan efek psikologisnya warna hijau itu merupakan warna keseimbangan. Jadi sangat bermanfaat untuk kondisi emosional seseorang, terutama pada anak ya, pada saat stres, emosi, dan bahkan pada saat mengalami rasa takut di rumah sakit. Yang kedua itu adalah warna biru. Seperti tadi, yang pertama itu menimbulkan efek fisiknya adalah memperkuat kondisi tubuh dan pikiran, menenangkan kondisi jiwa anak yang sedang galau saat mengalami perawatan. Sedangkan efek psikologisnya adalah memulihkan stres dan menciptakan kondisi yang tenang bagi pasien anak ini. Kemudian menurut Biren dalam Lasono pada tahun 2009, kegunaan warna yang berhubungan dengan kesehatan antara lain seperti tadi, yang pertama itu warna hijau. Warna hijau itu dianggap memiliki kekuatan untuk penyembuhan dan kemampuan untuk menenangkan dan menyegarkan. Yang terakhir, yang kedua, yaitu warna biru berhubungan dengan hal yang positif, lebih produktif, dan warna kedamaian. Selanjutnya saya akan membahas bagian kesimpulan. Nah, jadi serangan mental yang paling sering dialami pada masa pandemi COVID-19 ini adalah kecemasan, di mana kecemasan umum dan kecemasan perpisahan merupakan hal yang paling sering terjadi. Nah, jadi penanganan untuk kecemasan umum ini dapat dilakukan dengan terapi warna untuk menurunkan kadar stres. Sedangkan pada kecemasan perpisahan dapat ditangani dengan memberikan token ekonomi, di mana adanya reward terhadap perilaku yang diharapkan. Nah, selain itu terapi kognitif perilaku juga efektif untuk mengubah pola perilaku yang buruk, sehingga kecemasan itu bisa diatasi dengan pola pikir yang baik. Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.